Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang banget rasanya bisa menyapa kalian di channel Keluarga Zaki. Ada masa di mana langit terasa terlalu muram untuk diharapkan. Doa yang kita panjatkan tak kunjung berbalas. Sementara luka yang lama belum kering kini ditimpa luka yang baru. Hati bertanya, ya Allah, sampai kapan? Mengapa engkau terus mengujiku? Pertanyaan itu bukan tanda lemahnya iman, tapi tanda bahwa jiwa sedang mencari makna di balik duka. Karena setiap manusia punya batas sabar yang diuji. Punya titik lelah yang tak selalu mudah diakui. Namun di balik setiap ujian ada kasih yang tersembunyi. Ada pelukan lembut dari Allah yang tak selalu tampak oleh mata, tapi dirasakan oleh hati yang beriman. Allah tidak pernah menguji tanpa maksud. Tidak ada kesedihan yang hadir tanpa tujuan. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di bumi ini. Kadang Allah menahan sesuatu bukan karena Ia ingin menyakitimu, tapi karena Ia sedang menyelamatkanmu dari hal yang tak kau ketahui. Kadang Ia mengosongkan tanganmu agar kau belajar menggenggam erat kepercayaan. Ujian bukan Allah membenci. Justru ujian adalah tanda bahwa Allah sedang menaruh perhatiannya. Sebab orang yang dibiarkan tanpa ujian seringkali dibiarkan pula tanpa arah. Sedangkan mereka yang diuji sedang disiapkan menuju derajat yang lebih tinggi seperti besi yang dibakar agar menjadi pedang tajam. Begitulah jiwa manusia ditimpa oleh ujian agar menjadi kuat dan berkilau dalam iman. Seperti bunga yang tumbuh di tanah kering, begitu pula hati yang sabar. Ia mekar di tengah kesulitan, namun tetap harum bagi siapapun yang mendekat. Maka jangan terburu-buru meminta hujan berhenti sebelum kau melihat pelangi di baliknya. Jangan terlalu cepat ingin lepas dari ujian sebelum kau mengerti apa yang Allah ingin ajarkan lewat itu. Sebab serikali di saat paling gelap, itulah cahaya Allah paling dekat. Ujian adalah bahasa cinta Allah untuk hambanya. Ada rahasia besar yang sering luput dari pandangan manusia. Ujian bukan bentuk murka, melainkan bahasa cinta Allah yang hanya dimengerti oleh hati yang lembut. Di saat manusia merasa ditinggalkan, justru disitulah Allah sedang paling dekat. Karena cinta yang sejati tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan, tetapi kadang hadir dalam bentuk kesulitan yang menyucikan jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini bukan sekadar pengingat tapi pesan kasih sayang. Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Karena cinta kepada Allah bukan diukur dari seberapa sering kita tersenyum dalam kelapangan, tetapi seberapa kuat kita tetap sujud dalam kesempitan. Lihatlah bagaimana Allah menguji para kekasihnya di masa lalu. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan segalanya. Namun beliau tidak pernah berhenti mengucap syukur. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah, penjara, dan pengkhianatan, tetapi tetap menjaga kesucian hatinya. Bahkan Rasulullah sendiri, manusia paling dicintai Allah, melewati hidup penuh ujian, kehilangan orang-orang terkasih, dikhianati kaumnya, dicaci oleh mereka yang buta hati. Namun beliau tetap berkata dengan tenang, jika engkau ridha kepadaku, maka tiada lagi yang aku pedulikan. Begitulah cinta sejati diuji, karena tanpa ujian keimanan hanya tinggal kata. Ujian membuat kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Apakah cinta kita kepada Allah tulus atau hanya sekedar reaksi atas nikmat? Kadang Allah menguji bukan untuk melihat seberapa besar penderitaanmu, tapi seberapa dalam keikhlasanmu, bukan untuk menjauhkanmu dari kebahagiaan, tapi untuk menghapus dosa-dosa yang mungkin tak kau sadari. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, atau kegelisahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika kau merasa diuji bertubi-tubi, jangan tergesa menganggap itu tanda Allah tidak mencintaimu. Justru sebaliknya, itu tanda Allah sedang memurnikan hatimu, agar lebih layak menerima kasih dan rahmat-Nya.
Yang mencintai tidak akan membiarkannya tetap lemah memberi ujian agar sang murid naik tingkat. Allah tidak membiarkanmu diam di tempat. Ingin jiwamu naik derajat menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekatnya. Ujian adalah surat cinta dari Allah, yang tidak ditulis dengan tinta tetapi dengan kejadian-kejadian hidupmu. Kadang menyakitkan, tapi selalu menyembuhkan bagi jiwa yang memahami maknanya. Ujian adalah jalan pembersihan jiwa dan penghapus dosa. Setiap manusia membawa beban yang tak terlihat, dosa, kesalahan, dan kelalaian yang kadang tanpa sadar menumpuk di hati. Allah dengan kasih sayangnya yang tak terhingga tidak membiarkan kita membawa beban itu hingga menenggelamkan jiwa. Maka Ia turunkan ujian bukan sebagai azab, tapi sebagai sapuan lembut yang membersihkan hati. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba tertimpa musibah di dunia kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya, bahkan seperti dedaunan yang gugur dari pohonnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan betapa halusnya kasih Allah. Ia tidak selalu menegur dengan murka, tapi dengan cara yang mendidik. Ia tidak selalu menghukum dengan hukuman, tapi dengan proses penyucian, kadang melalui kehilangan, kadang melalui rasa sakit, atau lewat kegagalan yang membuatmu menunduk dan kembali mengingatnya. Dalam setiap air mata yang jatuh ada dosa yang luluh. Dalam setiap kesulitan yang kau lalui, ada bagian jiwamu yang sedang dibersihkan. Hujan itu seperti air yang mengalir di batu keras, perlahan mengikis, tapi pasti membentuk keindahan. Begitu pula jiwa manusia, lah menjadi bening setelah melewati derasnya arus cobaan. Bila hidup terasa berat, mungkin karena Allah sedang mengangkat beban yang tak seharusnya kau bawa. Bila kau kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin karena Allah ingin membersihkan hatimu dari sesuatu yang menghalangi cintamu kepadanya. Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih murni, ketenangan, kesabaran dan iman yang tak terguncang oleh keadaan. Banyak orang berdoa ingin diampuni, tapi lupa bahwa ampunan sering datang lewat ujian. Ketika kau diuji dengan rasa sakit, Allah sedang menggugurkan dosamu. Ketika kau sabar menghadapi hinaan, Allah sedang meninggikan derajatmu. Dan ketika kau tetap berdoa meski tak kunjung dijawab, Allah sedang membersihkan hatimu, agar hanya bergantung kepadanya. Tak ada proses pembersihan yang menyenangkan, sama seperti luka yang disembuhkan dengan obat perih. Tapi setelah sembuh, hati menjadi lebih kuat dan lebih bersih. Maka jangan benci ujian yang membuatmu menangis. Karena mungkin itulah cara Allah menyiapkanmu untuk tersenyum lebih tulus nanti. Ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghapus beban yang tak layak kau bawa menuju surga. Setiap kepada yang kau terima adalah tanda bahwa Allah masih peduli, masih menyayanginya. Yang lebih menakutkan dari ujian adalah ketika Allah membiarkanmu hidup tanpa teguran, karena itu berarti Ia sudah berpaling. Syukurlah sebab Allah masih mau menyentuh jiwamu dengan caranya yang lembut, namun penuh makna. Ujian menjadi jalan menuju kekuatan dan kedewasaan iman. Tidak ada jiwa yang kuat tanpa ditempa oleh kesulitan. Tidak ada iman yang matang tanpa diuji oleh kehilangan, luka, dan kekecewaan. Sebab kekuatan bukanlah lahir dari kenyamanan, melainkan dari ketabahan. Dan kedewasaan iman bukan tumbuh di taman bunga, tapi di padang ujian yang gersang, tempat di mana hanya mereka yang sabar yang mampu bertahan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini bukan sekadar kabar ujian, tapi juga kabar kemenangan. Karena ujian selalu diakhiri dengan janji. Janji bahwa Allah akan mengganti setiap luka dengan pahala, setiap kesedihan dengan kedekatan kepadanya. Ujian bukan jalan buntu, tapi jembatan menuju derajat yang lebih tinggi. Lihatlah bagaimana Allah mendidik hamba-hambanya, tak pernah membiarkan mereka terjebak dalam kelemahan. Allah menguatkan mereka dengan tantangan agar mereka mengenal kemampuan yang selama ini tersembunyi. Sebagaimana seorang pelatih yang melatih muridnya dengan keras bukan karena benci, tapi karena ingin melihatnya tumbuh tangguh. Begitulah Allah.
Ia ingin kita mengenal kekuatan diri yang muncul ketika kita benar-benar bergantung hanya kepadanya. Kadang Allah mengizinkan badai datang, agar kau tahu bahwa kau bisa berdiri lebih kokoh dari yang kau kira. Ia membiarkanmu jatuh agar kau belajar bagaimana cara bangkit. Ia membiarkan orang lain meninggalkanmu, agar kau akhirnya menyadari bahwa hanya Dia yang tak pernah pergi. Iman yang belum diuji masih rapuh, mudah runtuh oleh pujian, atau dunia yang sementara. Tapi iman yang telah melewati badai ia menjadi tenang, tidak mudah goyah, dan tahu bahwa setiap takdir Allah selalu indah. Meski sementara tampak perih, dari ujian lahirlah tawakal, dari kesedihan tumbuhlah syukur, dari kehilangan muncullah ketenangan. Maka jangan iri pada mereka yang hidupnya tampak mudah. Bisa jadi Allah sedang membiarkan mereka menikmati dunia, sementara engkau sedang diproses untuk meraih surga. Jangan pula merasa Allah tak adil, karena setiap ujian telah diukur sesuai kemampuanmu. Allah tahu kapasitas hatimu. Bahkan ketika kau sendiri tak tahu, kekuatan sejati bukanlah tak pernah menangis, tapi tetap berjalan meski air mata menetes. Kedewasaan iman bukan berarti tak pernah lemah, tapi tahu kemana harus kembali ketika hati runtuh. Dan di setiap ujian yang kau jalani dengan sabar, Allah sedang menjadikanmu pribadi yang tidak hanya kuat di dunia, tapi juga mulia di sisinya. Ujian membuka hikmah yang tak terlihat dan jalan menuju pertolongan Allah. Setiap ujian membawa pesan rahasia dari Allah, pesan yang seringkali baru dapat dimengerti setelah waktu berlalu. Saat berada di tengah badai yang tampak hanyalah gelap dan bisingnya ombak, namun ketika badai reda barulah kita menyadari bahwa ujian itu membawa kita lebih dekat ke pantai keselamatan. Begitulah cara Allah menulis takdir, dengan jalan yang mungkin menyakitkan, tapi selalu bermuara pada kebaikan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini adalah kunci ketenangan bagi hati yang sedang diuji, karena manusia hanya melihat permukaan peristiwa, sementara Allah melihat keseluruhannya, dari awal hingga akhir, dari masa lalu hingga masa depan. Kadang kita menangis karena kehilangan sesuatu yang kita cintai, padahal di balik kehilangan itu Allah sedang melindungi kita dari bahaya yang tak tampak. Kadang kita kecewa karena doa belum dijawab, padahal Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Ujian juga seringkali menjadi jalan menuju pertolongan Allah. Dalam kesempitan, manusia belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam kesedihan, hati menjadi lebih lembut dan mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Betapa sering pertolongan datang, justru setelah semua jalan tertutup. Karena di saat itulah Allah ingin kita menyadari bahwa hanya Dia satu-satunya tempat bergantung. Lihatlah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Saat berada dalam kegelapan perut ikan, beliau berserah diri dan berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zolimin." Doa itu bukan sekedar pengakuan, tapi kepasrahan penuh dan dari tempat yang mustahil Allah menolongnya. Begitu pula hidup kita, di saat paling gelap, bisa jadi pertolongan sudah sangat dekat. Hikmah seringkali baru tampak setelah luka reda. Setelah gagal barulah kita paham bahwa kesuksesan dunia tak sebanding dengan ketenangan hati. Setelah kehilangan barulah kita mengerti arti syukur dan kesabaran. Setelah tersesat barulah kita tahu betapa nikmatnya jalan pulang kepada Allah. Karena itu jangan buru-buru meminta ujian segera berlalu. Mintalah agar hatimu dimatangkan oleh ujian itu. Jangan hanya berdoa agar bebanmu diringankan, tapi mohonlah agar jiwamu dikuatkan. Sebab terkadang bukan ujian yang berat, hanya hatimu yang belum cukup kuat untuk menanggung hikmah di baliknya. Dan kelak ketika kau menoleh ke masa lalu, kau akan tersenyum sambil berkata, "Terasa semua yang dulu menyakitkan adalah cara Allah membawaku lebih dekat padanya." Saat ujian menjadi jalan pulang kepada Allah, hidup ini bukan sekadar tentang seberapa banyak kebahagiaan yang kita miliki, tetapi seberapa dalam
kita memahami makna dari setiap ujian yang Allah beri. Karena di balik setiap kesulitan, ada panggilan lembut darinya agar kita kembali. Ujian adalah surat cinta, yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan takdir, agar hati kita belajar membaca makna yang tersembunyi di antara air mata. Jika kau merasa diuji terus-menerus, jangan berpikir Allah membencimu. Justru karena Allah menyayangimu, Ia tidak ingin jiwamu tertidur dalam kelalaian. Ia ingin hatimu terjaga agar kau tak berpaling darinya. Sebab seringkali manusia baru sungguh-sungguh berdoa saat sedang terjepit, baru benar-benar mendekat saat tidak punya siapapun untuk diandalkan. Itulah mengapa Allah kirimkan ujian. Agar kau kembali kepada sumber ketenangan yang sejati. Ingatlah, tidak ada ujian yang sia-sia. Setiap rasa sakit adalah guru yang mengajarkan makna sabar. Setiap kehilangan adalah cara Allah mengosongkan tanganmu, agar dapat menggenggam sesuatu yang lebih baik. Setiap doa yang belum dijawab adalah latihan, agar kau lebih mengenal makna tawakal. Jangan khawatir jika perjalananmu terasa berat, karena jalan menuju surga memang tidak pernah mudah. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik. Di saat hatimu terasa hampa, Allah tetap menatapmu dengan kasih-Nya. Ujian yang kau hadapi hari ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kedewasaan imanmu. Maka tetaplah berjalan meski langkahmu gemetar, tetaplah berdoa meski air matamu belum kering. Karena di ujung semua ujian ini ada pelukan hangat dari Allah yang berkata, "Aku tidak pernah pergi. Aku hanya ingin kau pulang."